Oke, baik, saya akan mempresentasikan tugas rancang saya, yaitu mengenai Proxmox. Langkah pertama yaitu kita menginstal Proxmox-nya dengan klik new dan memberi nama. Saya memberi nama Proxmox TR3. Lalu kita simpan di folder yang telah kita buat. Lalu tipenya kita bisa pilih Linux, dan versinya kita pilih Oracle 64 bit ya. Lalu kita tambahkan memori RAM-nya 2 GB. Lanjut create. Lanjut next. Kita pilih VDI. Dan di sini kita dynamical allocated dan grid. Dan kita pilih di sini 20 GB penyimpanannya. Kita create. Lalu kita masuk ke setting. Kita masuk kepada storage. Kita masukkan file ISO yang telah kita siapkan atau kita download terlebih dahulu. Kita masukkan Proxmox file ISO-nya, lalu kita open, kita choose. Jika sudah, kita masuk kepada network, kita ganti kepada host only adapter. Oke. Jika sudah, kita bisa start. Di sini ada ketentuan juga, kita start. Karena sudah Proxmox, kita langsung aja start. Nah, kita sudah masuk ke dalam installing proses Proxmox ini. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa enter pada install Proxmox VE-nya. Kita tunggu. Dan di sini kita langsung saja klik OK. Di sini ada lisensi agreement, ketentuannya. Kita lanjut saja klik agree. Dan langkah ini kita langsung saja next. Dan di langkah ini kita masukkan country Indonesia karena kita di Indonesia. Dan time zone-nya kita Asia atau Jakarta. Dan keyboard layout-nya kita English. Kita next. Nah, kita buat password, terserah. Saya masukkan password. Dan yang selanjutnya kita masukkan email. Setelah terisi, kita next. Nah, di sini kita masukkan hostname sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan, yaitu techgrf.nama.id. Maka kita masukkan techgrf.alfiano, nama saya, dan .id. Langkah selanjutnya kita masukkan IP address-nya dengan menggunakan NIM. Karena NIM saya 282, saya masukkan 28. Dan gateway-nya juga kita masukkan dengan NIM kita, angka terakhir NIM kita. Dan kita next langsung. Jika sudah di summary, kita lanjut ke proses install. Sampai di sini kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Nah, jika sudah proses instalasinya, kita ke device, ke optical drive, dan kita copot pada Promox 7 ISO nya. Kita for, lalu kita reboot. Nah, jika sudah kita reboot, jika masih tidak bisa seperti ini, kita close, kita restart. Kita jalankan kembali. Tunggu. Nah, jika sudah keluar HTTP-nya, maka kita tuliskan pada Google kita https ://192.168.125.2.800.2806 sesuai yang ada pada Promox yang sudah kita install. Nah, jika sudah, kita advance ke protect. Lanjut kita ke protect. Nah, jika sudah di sini, masukkan username yaitu root dan password yang sudah kita buat pada installing Promox tadi. Dan termnya kita bisa pilih Linux. Lalu kita login. Kita OK. Nah, jika sudah selesai installing Promox yang pertama, maka kita lanjut membuat Promox yang kedua. Seperti yang tadi, kita masukkan nama, terserah. Jadi di sini masukkan Promox 2 TR3. Kita masukkan ke folder yang sudah kita buat. Kita ganti Linux. Kita ganti versinya ke Oracle .64 bit. Kita masukkan memori RAM-nya 2 GB. Kita next, VDI next. Kita next, masukkan memori RAM-nya sesuai yang diinginkan yaitu 20 GB. Lalu kita next. Kita masuk kepada setting. Kita setting storage. Kita masukkan file ISO yang sudah kita persiapkan tadinya. Kita open. Choose. Jika sudah, kita masuk ke network, ke adapter, kita ganti kepada host only adapter. Lalu kita OK. Lalu kita jalankan kembali. Proses installing Promox yang kedua ini mirip sekali dengan instalasi Promox yang pertama tadi. Nah, pada di sini kita bisa enter langsung seperti yang pertama. Lalu kita OK. Lisensinya kita langsung agree aja. Kita bisa langsung next pada tahap ini. Kita masukkan country Indonesia. Time zone kita pakai Jakarta. Dan keyboard layoutnya kita Inggris. Dan kita buat password. Terserah kita yang gampang diingat oleh kita supaya bisa masuk kepada webnya. Selanjutnya konfirmasi password, lalu bikin atau buat email, terserah, misalkan alfiano@gmail.com. Setelah itu kita bisa next. Nah, pada proses ini kita bisa memasukkan hostname-nya sesuai yang sudah kita setujui, yaitu prac.tejar.id. Nah, pada IP address-nya kita bisa masukkan NIM kita,
2 digit terakhir pada NIM kita. Kita punya NIM 82, dan di sini saya typo. Saya salah masukkan NIM 82 dan gateway-nya kita masukkan juga 82. Nah, kita masukkan NIM pada gateway 82 karena NIM saya 82. Selanjutnya kita next. Nah, di summary kita bisa langsung saja install. Nah, di sini proses instalasi berjalan. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika sudah, kita lanjut kepada device. Kita copot file ISO-nya, kita lepas, remove, dan force reboot. Jika sudah seperti ini, kita power off. Selanjutnya kita jalankan kembali Proxmox yang sudah kita download. Tunggu. Jika sudah keluar HTTPS-nya, maka kita bisa masukkan pada Google. Kita masukkan https://192.168.2.1.2.2.2006 sesuai yang ada pada Proxmox 2 tadi. Ini kita enter, lalu kita ke advance, ke protect tool. Nah, jika udah sampai ke sini, kita bisa masukkan username root, password yang sudah kita buat tadi, dan ini bisa pilih Linux,
language-nya bisa Inggris. Lalu oke. Setelah sampai di sini, kita sudah berhasil menginstal dan berhasil masuk ke Proxmox. Dan selanjutnya kita menghubungkan server antara kedua Proxmox, Prague dan TakeJar-F dengan cara menggunakan cluster terlebih dahulu. Kita masuk kepada cluster. Di sini kita akan membuat cluster dan kita masukkan yang sudah disepakati, yaitu nama dan 2 digit terakhir NIM. Cluster networknya sudah tertera pada ini. Maka kita create. Selanjutnya di sini sudah tags oke. Lalu kita ke status. Tunggu sampai dia oke. Nah, di sini sudah oke. Maka kita close saja. Nah, di sini sudah terbuat custom name Alfiano 82 dan config versinya 1, number of nodes-nya 1. Di node name kita udah Prague sesuai dengan cluster yang kedua, Proxmox yang kedua. Maka di sini kita copy, kita joinkan kepada TakeJar-F. Kita masuk cluster, kita joinkan code yang ada di Prague kepada TakeJar-F. Kita kopikan di sini, kita paste. Selanjutnya push address-nya yang sudah tertera dan masukkan password yang sudah kita buat. Kita joinkan. Di sini kita reload. Masukkan username root dan passwordnya. Di sini mengalami violet karena saya terlalu cepat dan mereloadnya. Kita bisa mereload kembali jika salah. Nah, kita advance, kita protect to. Kita masukkan root dan passwordnya. Lalu kita login. Lalu kita oke. Di sini sudah terdapat 2 Prague dan TakeJar sudah terhubung. Selanjutnya kita masuk kepada Prague dan sudah terhubung. Penjoinan clusternya di sini sudah terhubung. Lanjut. Di sini ada data sensornya, yaitu udah terhubung semua Prague, TakeJar-F. Lalu kita membuat VM-nya Prague, kita isi Prague, dan name-nya kita isikan semisalnya kita masukkan nama saja supaya biar gampang dimengerti. Saya masukkan Yosia 1 di sini. Kita next. Pada ISO-nya kita di sini kita pilihkan do not use. Selanjutnya kita ke sistem. Di sini sudah terdapat, langsung saja kita next. Dan di disk langsung saja kita next. Di CPU kita shock cores itu bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan kita, tapi kita langsung next saja. Nah, pada memori kita isikan 500 karena kita sudah isikan tadi pada penyimpanan supaya tidak berat. Kita next. Di sini di network kita next langsung. Nah, pada konfirmasi kita finish. Jika sudah selesai, kemunya sudah muncul.
kemunya 100 yang bernamakan Yosia 1. Kita create lagi pada node prac. Kita masukkan seperti tadi Yosia. Lalu ISO-nya ini kita tidak punya, maka do not use. Pada sistem kita langsung saja kita next. Pada disk itu kita bisa next langsung. Pada CPU masih sama, kita next. Dan pada memori kita bikin 500 sama seperti yang tadi. Kita next. Dan pada network kita bisa next. Dan confirm, kita finish. Nah, yang kedua kemunya juga udah selesai. Yosia 2. Dan sudah terhubung pada TJRF juga. Nah, pada TJRF juga kita buat kita bisa isikan namanya sama seperti tadi dengan kode 3 supaya beda dengan yang tadi. Lanjut kita next. Dalam OS ini kita bisa next karena kita tidak mempunyai. Kita bisa centang di do not use. Di sistem kita bisa next. Di disk kita bisa next. Di CPU kita bisa tambahkan, tetapi kita next saja. Di memori kita ganti 500 seperti yang tadi. Selanjutnya kita next. Di network biarkan seperti ini. Kita next. Pada confirm ini kita finish. Tunggu sampai dia muncul. Nah, di sini kemonya Yosia 3 sudah muncul. Sudah terbuat. Selanjutnya kita bikin satu lagi. TJRF. Namanya kita masukkan Yosia dengan kode 4. Selanjutnya kita next. Dan ISO-nya kita tidak mempunyai. Selanjutnya kita do not use. Kita next. Dan sistem kita bisa langsung next. Pada disk ini kita bisa langsung next juga. CPU ini kita bisa tambahkan, tetapi kita bisa langsung next. Pada memori ini kita bisa gantikan dengan 500. Kita next. Pada network ini kita biarkan seperti ini, kita next. Pada confirm ini jika sudah benar semua, kita finish. Dan yang terakhir ini kita tunggu queue-nya sampai dia keluar kode, yaitu Yosia 4. Dia sudah terbuat Yosia 4 dan sudah ada semua. Lanjut kita ke prac. Kita cek ke jaringan prac, sudah ada semua juga. Nah, kita bisa cek satu-satu antara prac dan TJRF.